Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk soal-soal UP PPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Baik, eh, soal-soal ini sebenarnya bisa juga digunakan oleh Bapak Ibu guru yang di luar PGSD atau di luar guru SD karena ini adalah soal yang terkait dengan pedagogi. Jadi pedagogi itu sama saja soalnya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu memahami eh, intisari di dalam pedagogi atau di dalam mendidiknya. Baik, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah titik-titik. Apakah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama, B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya, C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari, D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dengan mengutamakan keseragaman, E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Baik Bapak Ibu, nah kita langsung saja analisis Bapak Ibu. Jawabannya adalah jawaban E. Baik, karena kita memilih di sini adalah jawaban E, maka jawaban yang A, B, C, D itu salah. Kenapa jawaban A, B, C, D itu salah? Baik, kita akan analisis soalnya dulu, baru kita akan analisis kenapa jawaban A, B, C, D itu salah. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah titik-titik. Nah, di sini bagaimana kita menyikapi atas adanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam siswa atau perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sekolah kita. Bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Apakah kita biarkan saja, kita bodoh amat, atau kita merangkul semuanya, atau kita menyeragamkan semuanya? Baik, kita akan pilih dari jawaban A, Bapak Ibu. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. Nah, jawaban A ini kurang tepat Bapak Ibu. Kenapa kurang tepat? Kurang tepatnya adalah di mengelompokkan siswa, ya. Nah, kalau kita kelompokkan berdasarkan tingkat ekonomi, nilai-nilai, kemudian budayanya, maka itu akan memberikan stigma atau memberikan sudut pandang yang kita memilih-milih, kita memisah-misahkan mereka. Nah, ketika terjadi keberagaman Bapak Ibu atau perbedaan, maka sebaiknya perbedaan itu dirangkul ya, atau dijadikan satu ya, bukan diseragamkan. Kita dibiarkan berbeda, tetapi bagaimana siswa tersebut menghargai atas perbedaan-perbedaan yang ada. Misalkan orang yang lebih kaya menghargai orang yang lebih miskin. Orang yang nilai-nilai yang berbeda itu dihargai juga. Orang yang memiliki budaya yang berbeda itu juga dihargai. Nah, itu yang seharusnya sikap kita sebagai guru, bukan mengelompokkan siswa terhadap perbedaannya. Yang B, menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan pemikiran, sikap dan perilaku anak didiknya. Nah, di yang B juga Bapak Ibu, itu adalah jawaban salah. Kenapa jawaban salah? Karena seharusnya yang bisa kita tampilkan sebagai guru adalah bagaimana kita bisa merangkul perbedaan tersebut. Merangkul bukan berarti kita mengelompokkan atau menyamakan atau menyeragam atau membuatnya menjadi satu ya. Kita tidak membuatnya menjadi satu, tetapi biarkan saja perbedaan terjadi, tetapi dari perbedaan itu kita harus ajarkan siswa saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Jadi jawaban B salah. Yang C, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Memang betul bahwa perbedaan itu bukan merupakan eh, mohon maaf, artinya perbedaan itu kita memang tidak bisa hindari. Tetapi terhadap perbedaan itu, sikap kita yang diminta di sini Bapak Ibu ya, bukan kita sikapnya hanya perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi di sini kita diminta bagaimana peran kita sebagai guru terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kalau kita membiarkan saja, maka itu bentuk dari ketidakpedulian kita atau
sikap dari bodoh amat kita. Jadi yang C salah. Kenapa salah? Karena ini adalah sikap yang bodoh amat terhadap perbedaan ya, terhadap perbedaan yang terjadi pada siswa. Perbedaan yang terjadi pada siswa. Terjadi pada siswa. Kemudian yang D, mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Nah, apalagi kalau mengurangi perbedaan, berarti kalau sikap kita mengurangi perbedaan, Bapak Ibu, berarti di sini kita tidak menghargai adanya perbedaan. Berarti otomatis jawaban D itu salah. Nah, sikap mengurangi adalah sikap tidak menghargai perbedaan. Ya, tidak menghargai perbedaan. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban E. Kenapa jawaban E benar ya? Baik, kita akan bahas peka terhadap perbedaan. Nah, ketika terjadi perbedaan, kita harus peka terhadap perbedaan tersebut. Dan sikap kita sebagai guru terhadap perbedaan tersebut adalah berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan siswa lainnya. Jadi, sikap kita adalah bagaimana kita mengajarkan para siswa kita untuk saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sampaikan bahwa kami membuka bimbel online untuk UPPPG Guru SD dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu yang prajabatan bisa ikut juga. Tetapi kan yang prajabatan nanti kemungkinan setelah bulan Juni ya untuk UP-nya. Nah, karena UP-nya ini dilaksanakan di tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni, maka ini kita khususkan untuk Bapak Ibu yang kategori 1, gelombang 1, kemudian XPLPG, retaker, dan calon guru penggerak ya. Nah, apa saja yang Bapak Ibu nanti dapatkan di dalam bimbel kami? Yang pertama Bapak Ibu adalah 10 pertemuan dari jam 19.00 sampai dengan 20.30, tetapi untuk waktunya Bapak Ibu, jika nanti memungkinkan saya buatkan 2 waktu, saya akan buatkan. Tapi jika tidak memungkinkan, maka nanti cukup 1 waktu saja yang kita gunakan dari jam 19.00 sampai dengan 20.30 WIB. Nah, pembahasan yang kita bahas di dalam 10 pertemuan itu adalah pembahasan FR soalnya Bapak Ibu ya, yang kita sesuaikan dengan kisi-kisinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan gratis 3 tryout soal terakurat, kemudian gratis 10 mini tryout, gratis 10 video rekaman bimbel, serta gratis handout file soal dan pembahasan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semua fasilitas yang kami sudah siapkan di sini. Jadi ada total 13 tryout ya dengan mini tryout-nya. Kalau mini tryout itu sebagai post test Bapak Ibu ya. Berikutnya, mulai pendaftaran tanggal 27 Mei tahun 2023 ini. Oke, jadi Bapak Ibu untuk pendaftaran bimbelnya sudah bisa dilaksanakan. Kemudian cara daftarnya adalah ketik daftar bimbel UP Juni. Kirim ke WA kami di 081803358023. Untuk pelaksanaan nanti kita akan laksanakan di tanggal 11 Juni sampai dengan 22 Juni 2023. Kita laksanakan melalui Google Meet. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut Bapak Ibu bisa langsung saja hubungi ke nomor WhatsApp kami yang ada di video ini. Baik, kita lanjutkan ke soal yang kedua Bapak Ibu. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang Anda lakukan? Apakah A, memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab? Yang B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait dengan kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Yang C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Yang D, merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan kerjasama
dengan orang lain dalam suatu kelompok. Yang E memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga anggota menyadari ya, di sini anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Baik, di sini kita akan analisis Bapak Ibu, kita akan analisis soalnya baru kita nanti cari jawabannya ya. Oke, kita langsung analisis soalnya. Di sini terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu, masalahnya adalah ada satu anggota dari piket kelas yang hanya bekerja sendirian. Dia tidak dibantu oleh teman-teman yang lainnya atau anggota yang lainnya. Nah, masalah intinya di sini adalah kalau si siswa tersebut yang mengerjakan piketnya sendiri tersebut melaporkan kepada wali kelas, maka dia diancam. Nah, bagaimana sikap kita terhadap ancaman tersebut atau sikap kita dengan mereka yang tidak mau mengerjakan piket kelasnya? Baik, kita akan analisis dari yang A dulu Bapak Ibu. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawab. Baik, yang A ini salah Bapak Ibu. Kenapa salah? Karena kalau kita memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket, berarti di sini juga termasuk yang mengerjakan piketnya. Sedangkan yang terjadi di narasi soal ini adalah yang mengerjakan piket itu diancam. Jadi, kalau kita menghukum orang yang diancam dan dikerdilkan ataupun di minoritaskan atau apa ya, jadi di situ sikap kita tidak tepat kalau kita menghukum semuanya ya, karena hanya beberapa orang tersebut yang melakukannya atau yang tidak melakukan piketnya. Jadi jawaban A salah. Kemudian jawaban B Bapak Ibu. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Baik, di sini yang menjadi masalah adalah terkait dengan anggota piket itu saja, bukan terkait kepada semua siswa yang ada di situ. Nah, ketika kita memberikan solusi atau ketika kita memberikan penanganan terhadap siswa kita, maka itu harus menyangkut orang yang bersalah. Itu yang harus kita berikan bimbingan, ya. Jadi orang yang bersalah tersebut yang kita berikan bimbingan, bukan semua siswanya. Ya, jadi memang semua tanggung jawab membersihkan itu adalah tugas semua, tetapi karena sudah dibagi piketnya, maka nanti yang memiliki tanggung jawab terhadap piket adalah yang piket tersebut. Jadi jawaban B salah. Yang C memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Baik, yang C kita simpan dulu Bapak Ibu, ini nanti sebagai pilihan juga. Kemudian yang D merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Baik, jawaban D ini adalah jawaban salah Bapak Ibu. Kenapa jawaban D salah? Karena yang terjadi pada narasi soal adalah kita sebagai wali kelas. Ya, berarti kita sebagai wali kelas, maka kita sendirilah yang menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita tidak berikan atau merekomendasikan hal tersebut kepada guru BK. Karena ini terkait dengan kelas, maka itu adalah tugas si wali kelas. Apalagi kalau tentang piket, maka ini adalah tugas wali kelas untuk memperingati atau memberitahu bahwa hal yang dilakukan oleh anggota kelompok yang tidak mengerjakan tugasnya itu adalah hal yang salah. Jadi jawaban D adalah jawaban yang salah. Kemudian yang E memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Baik, jawaban E dan C kita simpan. Nah, kalau Bapak Ibu diberikan antara jawaban C dan E, kira-kira Bapak Ibu akan memilih jawaban yang tepat itu yang mana? Nah,
Kalau di sini karena masalahnya adalah ada siswa yang tidak terlibat dan siswa tersebut mengancam siswa yang mengerjakan piketnya, maka yang tepat itu adalah jawaban C, Bapak Ibu ya. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Jadi kita tegur saja siswa yang tidak mau terlibat karena sudah jelas masalahnya adalah ada anggota piket yang tidak terlibat di dalam aktivitas membersihkan ruang kelas. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kita sampaikan. Untuk Bapak Ibu yang berminat membeli e-book, silahkan Bapak Ibu WA ke 081803 358 023. Ketik Kak pesan e-book UP. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ikut bimbel, silahkan Bapak Ibu ketik Kak daftar bimbel UP Juni. Silahkan kirim ke 081803 358 023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.